Mulai dengan sepasang kekasih atau tunangan ini yaitu Junsok dan Hyunjin. Nah, Junsok ini punya fantasi bercocok tanam yang agak liar gitu. Tapi Hyunjin ini nggak pernah mau mengikuti permintaannya tersebut. Namun, meskipun begitu, kehidupan mereka ini bisa dibilang cukup bahagia lah ya. Dan mereka berdua ini memiliki sebuah usaha warteg. Jadi mereka ini merintis usaha tersebut bareng-bareng gitu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan dua pasang kekasih, yaitu Sora dan Hyunsu. Sementara pasangan lainnya itu nggak penting namanya, karena mereka ini tokoh dal kenyut ya. Nah, mereka berempat ini bukannya sedang melakukan arisan yo. Bisa dibilang gitu juga sih. Karena mereka ini sedang berembuk untuk melakukan tukar pasangan gitu. Jadi kawin silang alias crossbreeding gitu ya. Ya kali aja ntar keturunannya bisa bagus-bagus kan. Dan mereka pun langsung menuju ke kamar untuk pesta bikang anget. Dan film ini pun dimulai. Siskai, oh Siskai. Suatu ketika pas Junsok dan Hyunjin sedang asik memasak makanan, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon yang merupakan sebuah pesanan makanan. Karena mereka ini nggak cuma jualan secara offline tapi juga menerima pesanan secara online. Junsok pun kemudian langsung berangkat untuk mengantar makanan ke alamat pemesan tadi. Dan begitu sampai, ternyata yang memesan makanan tadi adalah Hyunsu. Junsok pun pulang, tapi di sepanjang perjalanan ia menyempatkan untuk kadang-kadang berhenti sebentar untuk menyebar brosur tentang wartegnya biar tambah rame yang pesan. Junsok kemudian sampai di wartegnya, tapi beberapa menit kemudian ia mendapatkan pesanan lagi dan ternyata yang memesan adalah Hyunsu lagi. Junsok pun seneng karena dia berpikir pasti si Hyunsu ini sangat suka dengan hasil masakannya. Junsok pun kembali bergegas menuju ke hotel tadi untuk mengantar makanan. Tapi begitu pintu terbuka, ternyata yang menerimanya bukanlah Hyunsu, melainkan Sora yang hanya pakai handuk saja. Junsok yang melihatnya pun kaget dan jadi salting Dan si Sora ini memang sengaja menggodanya. Bahkan ketika hendak memberikan uangnya, Sora sengaja menjatuhkannya dan pas Sora mau mengambil uang tersebut, tiba-tiba handuknya tadi melorot sehingga mata Junsok pun melotot dan tiang listriknya pengen ngecrot. Junsok pun kemudian bergegas pergi karena dia sudah tidak kuat melihat godaan tersebut. Namun ketika sampai di luar, dia ini masih terbayang-bayang dengan tanjakan-tanjakan milik Sora tadi. Keesokan harinya, kejadian pun kembali terulang. Junsok kembali mendapat telepon pesanan. Dan begitu dia tahu bahwa yang memesan tadi adalah Sora, hatinya pun berdetak kencang Karena meskipun dia ini bukan cowok nakal, tapi di dalam hati kecilnya ini dia pengen melihat lagi tubuh Sora seperti kemarin. Junsok kemudian langsung bergegas menuju ke tempat Sora dan seperti yang diharap-harapkan, Sora kali ini malah muncul dengan pakaian yang sangat seksi dan dia malah menempatkan uangnya di bemper belakangnya dan menyuruh Junsok untuk merogohnya. Sambil menciumi wangi uang yang tadi dirogohnya, Junsok pun kemudian pulang dengan hati yang sangat gembira. Nah, akibat kejadian tersebut, Junsok kini agak nggak fokus ke pekerjaannya dan sering melamun membayangkan Sora. Dan yang paling parah, Junsok kini jarang banget memperhatikan Hyunjin. Bahkan ketika Hyunjin mengajak Junsok untuk berkelana ke dalam goa miliknya, Junsok justru menolaknya karena dia nggak nafsu melihat Hyunjin. Keesokan harinya, Junsok kembali mendapatkan pesanan dari Sora. Dan seolah-olah telah menjadi seperti kebiasaan, di dalam kepala Junsok kini sudah bersiap-siap untuk menerka kira-kira kejutan apa lagi yang bakal dibuat oleh Sora. Dan kali ini Sora menaruh uangnya di dalam bikang angetnya dan menyuruh Junsok untuk mengobok-ngoboknya untuk mengambil uangnya. Sementara itu, Hyunjin yang merasa hubungannya dengan Junsok kini semakin renggang, kemudian memiliki inisiatif untuk melakukan kencan agar bisa menumbuhkan kembali perasaan cinta mereka.
Jungsok yang agak sadar bahwa dia ini sekarang memang jarang banget memperhatikan Hyunjin, kemudian menyetujui ide tersebut. Hyunjin pun bersiap-siap untuk berdandan, sementara itu Jungsok tiba-tiba kembali mendapatkan telepon dari Sora. Setiba di hotel, Jungsok melihat kamar pintunya terbuka, sehingga Jungsok pun langsung masuk ke kamar tersebut. Dan kemudian Jungsok mendengar suara celepak-celepok, sehingga dia ini berusaha mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut dihasilkan oleh benturan antara pisang dan bikang milik Sora dan Hyunsoo. Jungsok yang melihatnya secara tidak sadar mendekati mereka. Dan karena sudah tidak kuat lagi melihat adegan tersebut, Jungsok pun kini ikut berkontribusi di dalam acara pembibitan tersebut. Sementara itu, Hyunjin yang sedang menunggu Jungsok untuk melakukan acara kencan mereka, namun karena Jungsok nggak kunjung datang, akhirnya Hyunjin pun pulang dengan penuh rasa kecewa. Keesokan harinya, secara tiba-tiba, Hyunjin mengajak Jungsok untuk pergi menemui seseorang. Dan betapa terkejutnya Jungsok karena ternyata orang yang dimaksud tadi adalah Sora dan Hyunsoo. Namun Jungsok ini bersikap seolah-olah nggak kenal dengan mereka yo. Kemudian dari sini kita mengetahui kalau pasangan Sora dan Hyunsoo ini sebenarnya adalah ahli bertukar pasangan. Hyunjin berpikir mungkin dengan melakukan hal itu mereka bakal bisa mendapatkan pengalaman bercocok tanam yang baru, sehingga mereka nantinya bisa kembali lagi mesra seperti dulu. Jungsok yang nggak tahu akan rencana Hyunjin tersebut masih bingung akan keputusan yang dibuat oleh Hyunjin. Tapi di sini Hyunjin sudah terlanjur dibawa oleh Hyunsoo, sementara Jungsok kini ditinggal bersama Sora. Namun Jungsok yang kemudian tersadar segera berlari mengejar Hyunjin. Tapi sayangnya dia sudah terlambat yo. Hyunjin kini terlihat tengah molet-molet karena digenjot oleh Hyunsoo. Beberapa saat kemudian mereka pun pulang dengan keadaan terdiam. Dan pas waktu malamnya ketika Jungsok sudah tertidur, terlihat Hyunjin yang sedang menulis sebuah surat. Dan kemudian dia pun pergi meninggalkan Jungsok. Keesokan harinya, Jungsok baru sadar atas kepergian Hyunjin tadi. Menyesal atas perbuatannya tersebut, tapi ya mau gimana lagi, wong sudah terlanjur toh. Sehingga kini Jungsok pun harus menjalani hidupnya sendirian. Nah, suatu malam terlihat Sora yang sedang berjalan di depan warteg milik Jungsok. Dan keesokan harinya, dia kembali mendapatkan telepon pesanan makanan. Jungsok pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Dan sekali lagi, Jungsok terkejut karena yang berada di depannya adalah Sora. Dan film ini pun berakhir.